hari ini ya. Kalau kemarin kita sampai pada tafsir apa? An-Nur ya, karya TM Hasbi As-Siddiqi. Maka hari ini kita sampai pada tafsirnya siapa? Tafsir Al-Misbah. Oh, sudah tafsir Al-Misbah ya? Iya, Belum Pak. LPMQ Kemenak ya? Oke, Belum, Pak. oke. Baik, siapa yang bertugas menyampaikan tafsir Al-Misbah? Kami, Pak, Oh, baik. kelompok 6. Oke. Ya, silahkan ya. Jadi tafsir Al-Misbah ini termasuk tafsir yang apa katakanlah jamak dan lazim di kalangan kita ya, karena pertama memang eh, naskahnya sangat mudah didapatkan ya. Hampir setiap perpustakaan juga ada. Selain itu juga kebetulan pengarangnya juga masih hidup, sehingga bila mana ada eh, hal-hal yang terkait dengan tafsir ini kita bisa konfirmasi secara langsung dengan penulisnya. Dan meskipun jumlah jilidnya tergolong banyak ya, 15 jilid, namun demikian secara klasifikasi dari sisi kapasitas tafsir, tentu kalau menggunakan atau meminjam istilah Dr. Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili yang kemudian juga menulis tafsir didasarkan pada kapasitas pembacanya, maka demikian juga Pak Kures ya. Pak Kures, kalau Al-Misbah itu ya setara, kalau karyanya Wahbah Zuhaili ya setara dengan Tafsir Al-Munir ya, lil mutafaqqihin ya. Nah, eh, tentu Pak Kures juga punya tafsir untuk mutawassitin dan juga mubtadiin. Demikian juga Wahbah Zuhaili. Saya pikir Pak Kures ini juga tafaulan dengan Dr. Wahbah Zuhaili ya, karena di antara sekian banyak mufassir baik yang menggunakan bahasa Arab sebagai pengantarnya atau bahasa Indonesia, memang jarang sekali yang punya pemikiran ke sana ya, menulis tafsir berdasarkan kapasitas pembacanya, hadisun nas biqadri uqulihim itu ya. Jarang sekali. Salah satunya yang kita temukan kalau dalam tafsir bahasa Arab ya tafsir Al-Munir. Kemudian kalau tafsir Nusantara bahasa Indonesia ya tafsir Al-Misbah kayak Pak Kures ya. Kalau yang untuk mutawasitin ada yang tahu tafsir apa namanya? Karya Pak Kures. Kalau untuk mubtadiin kan beliau punya terjemah tafsiriyah ya. Kita bisa akses itu secara gratis di aplikasi juga. Ya, ada terjemah tafsiriyah. Kalau kemarin TM Hasbi As-Siddiqi punya apa? Selain tafsir An-Nur, punya tafsir yang saya share sudah sampai. Hah? Ya, Al-Bayan. Al-Bayan. Ya. Ya, kemarin sudah sampai ya ke teman-teman. Sudah ada penelitian tentang itu. Nah, untuk Pak Kures juga punya apa terjemah tafsiriyah, ya terjemah tafsiriyah. Baik, siapa yang bertugas untuk menyampaikan silahkan ya. Kami, Faliyatufadhalu Pak. mashkurin. Ya, silahkan. Halo, ya. Jaringannya sepertinya masih itu, Pak. Belum stabil. Ini jaringan saya apa jaringan pemakalah? Jaringan pemakalah, Pak. Oh, pemakalah ya ya ya, Iya. pantas ngilang dia.
Boleh dibantu eh, rekannya yang satu kelompok. Baik, saya izin buka presentasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya, Afan Pak, saya off cam karena jaringan juga kode aktifin Ya, kameranya. ya, silakan. Ini kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ita Fitri Mulyani, kemudian ada Pak Samsul Bahri dan ada Kak Abel Rozali. Baik, kelompok 6 bertemakan tentang studi tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraisyah LCMA. Untuk mempersingkat, sebelumnya Afan, saya izin share screen terlebih dahulu, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, silakan. Sudah. Karena untuk membuat PPT tidak memungkinkan dengan banyaknya poin, jadi langsung saja saya share makalahnya saja untuk baik. Yang pertama tentang pendahuluan latar belakang. Latar belakang kenapa Profesor Quraisyah bisa menuliskan kitab tafsir Al-Misbah itu sendiri ya. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang oleh kitab yang ditulis kitab yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dinyatakan sebagai hidangan ilahi atau ma'zabatullah. Ma'dubatullah. Ma'zabatullah ya. Ma'dubah. Ya. Ma'dubatullah. Nah, dari ungkapan ilahi ini ia mengawali karya Quraisy Shihab di bagian pengantar bukunya, yaitu membumikan Al-Quran. Al-Quran merupakan jamuan Tuhan. Rugilah yang tidak menghadiri jamuannya. Dan lebih rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya. Begitu kata Pak Quraisyah dalam bukunya yang membumikan Al-Quran. Besarnya perhatian Quraisyah terhadap studi Al-Quran mendorong lahirnya karya-karya beliau dalam bidang penafsiran kontemporer, salah satunya tafsir Al-Misbah. Quraisyah melihat bahwa masyarakat Muslim Indonesia sangat mencintai dan mengagumi Al-Quran. Hanya saja sebagian dari mereka hanya kagum pada bacaan dan lantunan yang menggunakan suara merdu. Kenyataan ini seolah-olah mengindikasikan bahwa Al-Quran hanya sekedar untuk dibaca saja. Sebenarnya bacaan dan lantunan Al-Quran harus disertai dengan pemahaman dan penghayatan dengan menggunakan akal dan hati untuk mengungkapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Al-Quran telah memberikan banyak motivasi agar manusia merenungi kandungan-kandungan melalui dorongan untuk memberdayakan akal dan pikirannya. Tradisi tilawah, qiraah, dan tadabbur Al-Quran merupakan upaya memahami dan mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan iman. Adapun jika Al-Quran cuma sekedar dibaca tanpa ada pemahaman dan perenungan atau tadabbur, itu bisa pula dilakukan oleh orang fajir atau orang ahli maksiat dan munafik di samping dilakukan oleh pelaku kebaikan dan orang yang beriman. Pentingnya tadabbur terhadap Al-Quran menjadi sebab utama penulisan tafsir Al-Misbah. Di sisi lain, penulisan tafsir Al-Misbah ini memiliki beberapa tujuan tertentu. Antara lain, pertama, memberikan langkah yang mudah bagi umat Islam untuk memahami isi dan kandungan ayat Al-Quran dengan jalan menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Al-Quran. Kedua, ada kekeliruan umat Islam yang memakai fungsi Al-Quran sehingga dirasa harus memberikan bacaan baru yang menjelaskan tema-tema atau pesan-pesan Al-Quran pada ayat yang mereka dengan bacaan yang mudah dan berbahasa Indonesia. Ketiga, adanya dorongan dari umat Islam yang berada di Indonesia
yang menggugah hati dan membulatkan tekad Quraisy Shihab untuk menulis karya tafsir. Nah, memperhatikan uraian dan latar belakang tersebut, maka melalui karya ilmiah ini, penulis akan fokus membahas kitab tafsir Al-Misbah. Meskipun Profesor Quraisy banyak menuliskan kitab-kitab tafsir lainnya seperti tentang kajian gender, tentang metode tafsir, tapi pada presentasi kali ini hanya memfokuskan hanya pada kitab tafsir Al-Misbah itu sendiri. Ada perumusan masalah. Ya, sebentar, Ya. Mbak. Ya, Ya. kalau nyusun makalah itu, ya, latar belakang masalah itu bukan latar belakang penulisan tafsir. Ya, berbeda antara latar belakang penulisan tafsir, khalfiyatut ta'lif atau at-tasnif, ya. Itu berbeda dengan latar belakang dalam sebuah format tulisan akademik ilmiah semacam makalah atau jurnal atau bahkan skripsi atau tesis, bahkan disertasi, begitu ya. Jadi kalau latar belakang masalah dalam makalah itu ya substansinya adalah kenapa makalah ini ditulis, ya. Ya, dalam hal ini tentunya ya untuk memenuhi tugas mata kuliah studi naskah tafsir Nusantara. Kan gitu, Mbak, ya. Nah, kalau latar belakang penulisan tafsir itu nanti ya sebagaimana tulisan Pak Ziyad yang sudah diterima oleh teman-teman itu ya, itu menjadi bagian anasir dari tarjamatul muallif. Nah, di bagian akhir itu ada khalfiyatut ta'lif atau khalfiyatut tasnif yang bisa kita dapatkan umumnya dalam muqaddimah tafsir. Tidak terkecuali dalam Al-Misbah. Jadi mestinya yang ada di latar belakang ini itu nanti menjadi bagian ketika teman-teman bicara tentang tarjamatul mufassir, ya, mengurai biografi Pak Quraisy. Nah, di bagian akhir baru ada khalfiyatut ta'lif. Adapun latar belakang di makalah ini isinya ya pendahuluan, ya basa-basi lah begitu ya, sebagaimana paragraf yang pertama. Kemudian kalau sudah paragraf yang kedua ini sudah masuk khalfiyatut ta'lif, ya, khalfiyatut ta'lif atau tasnif yang menjadi bagian tarjamatul mufassir, ya. Nah, isinya apa latar belakang dalam makalah itu adalah katakanlah sedikit pendahuluan, prolog, kemudian masalah secara aktual ya dalam hal ini adalah ya ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah dan seterusnya. Itu kalau mau singkat ya, kalau mau singkat. Namun kalau mau dijabarkan lagi ya pintu masuknya bisa melalui pendahuluan pada mata kuliah kita ya. Ada banyak tafsir Nusantara di antara sekian banyak ya bla 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 dan seterusnya, bisa diteruskan itu. Oke ya, Mbak. Baik, Pak. Oke, nah yang tadi saya singgung di awal ya, Pak Quraisy itu punya terjemah tafsiriyah Al-Quran dan tafsirnya, tapi isinya adalah terjemah tafsiriyah. Dan jujur Pak Ziyad kalau itu belum dapat naskahnya, tapi kita bisa dapatkan di aplikasi Al-Quran yang kita bisa download secara gratis ya, baik di iOS maupun di Android gitu ya. Nah, setingkat di atasnya ada namanya tafsir Al-Lubab ya, tafsir Al-Lubab. Di atasnya lagi ada tafsir Al-Misbah. Oke, lanjut, Mbak. Baik, Pak. Selanjutnya tentang rumusan masalah ya. Rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh kelompok ini itu menyangkut dari bagaimana latar belakang kehidupan mufasir dari Profesor Quraisy Shihab, lalu bagaimana kerangka metodologis penafsiran dalam tafsir Al-Misbah, dan yang terakhir apa saja kelebihan dan catatan kecil dalam tafsir Al-Misbah. Ya, kalau bicara bahasa nggak perlu menggunakan kata kerangka.
bagaimana metodologi tafsir ya Al-Misbah karya Pak Quraish Shihab. Gitu, Mbak. Nggak perlu menggunakan kata kerangka. Ya, metodologi itu adalah kerangka. Di dalamnya ada anasir. Ya, bedakan antara metode dengan metodologi. Oke, lanjut. Ya, Pak. Yang terakhir yaitu tujuan penulisan. Nah, sehubungan dengan rumusan masalah sebelumnya, maka penulis ini bertujuan untuk beberapa poin. Tujuan penulisan terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama mengetahui latar belakang dari Profesor Quraish Shihab, kemudian untuk mengetahui metodologis penafsiran dalam tafsir Al-Misbah, dan untuk mengetahui catatan kelebihan dan catatan kecil dalam tafsir Al-Misbah itu sendiri, Pak. Mungkin itu saja dari saya tentang pendahuluan atau latar belakangnya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke rekan saya kepada Bapak Samsul. Apakah sudah ada suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sudah. Oke. Bapak Samsul boleh dilanjut di poin kedua ya, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak. Untuk materi kedua insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita Kak Abel Razali. Kepada Kak Abel Razali kami persilakan. Pembahasan yang pertama yakni data fisiologis naskah tafsir Al-Misbah. Yang sebagaimana telah kami paparkan, gambar ini merupakan cetakan awal naskah tafsir Al-Misbah yang diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati dengan kertas APS. Tafsir Al-Misbah ini ditulis pertama kali di Kairo ketika Quraish Shihab menjadi duta besar di sana pada hari Jumat. Dan selesai ditulis pada hari Jumat, yakni bertepatan dengan 5 September 2003 di Jakarta. Tafsir Al-Misbah ditulis secara berseri, terdiri dari 15 volume atau 15 jilid, hingga 30 juz. Lalu seiring berjalannya waktu, seperti yang sudah kami paparkan, bahwa wajah kitab Tafsir Al-Misbah akhirnya diperbarui pada Januari 2007, yang diterbitkan juga sama oleh penerbit Lentera Hati sebanyak 15 volume atau 15 jilid hingga 30 juz dengan kertas APS. Selanjutnya biografi penulis daripada Tafsir Al-Misbah, yakni Pak Muhammad Quraish Shihab, yang biasa kita panggil Pak Quraish Shihab. Lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, tanggal 16 Februari tahun 44, dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Rishi. Ia berasal dari keturunan Arab Quraisy Bugis yang merupakan keturunan Nabi Muhammad dari marga Shihab. Ayahnya Abdurrahman Shihab adalah salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Pak Muhammad Quraish Shihab memulai pendidikannya di kampung halamannya, yakni di Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya, yakni di Malang, tepatnya di Ponpes Darul Hadits Al-Fiqhiyah pada tahun 58. Lalu dia berangkat ke Kairo, Mesir untuk meneruskan jenjang pendidikannya dan diterima di Al-Azhar di kelas 2 Sanawiyah. Selanjutnya pada tahun 67 beliau meraih gelar S1-nya pada Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir hadis di Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya pada fakultas yang sama sehingga tahun 69 dia dapat meraih gelar S2-nya dalam spesialis tafsir Quran. Dan pada tahun 80, ia kembali melanjutkan pendidikannya pada fakultas yang sama, sehingga tahun 82 ia meraih gelar S3-nya untuk spesialis ilmu-ilmu Al-Quran. Karir Pak Muhammad Quraish Shihab juga berjalan seiring waktu, yakni ia diangkat menjadi Rektor IAIN Jakarta, yang saat ini bernama UIN Jakarta. Tak hanya di situ, ia diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Agama pada tahun 98. Tetapi jabatan Menteri Agama itu tak lama karena lengsernya Pak Presiden Soeharto bersamaan berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 98. Saat lahirnya era reformasi, ia ditugaskan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir. Dan tahun 2004 hingga sekarang, ia menduduki jabatannya sebagai Direktur Pusat Studi Al-Quran.
Semangat Pak Quraisy Shihab untuk memperkaya khazanah keilmuan di Nusantara direfleksikannya dengan buku-buku yang telah diterbitkannya. Ada lebih dari 40 buku. Salah satunya yakni Tafsir Al-Misbah yang sedang dibahas ini. Selanjutnya ada Pengantin Al-Quran, Mahkota Tuntunan Ilahi, Menjemput Maut, Perempuan, dan lain-lain sebagainya. Dan adapun mazhab yang dianut oleh Pak Muhammad Quraisy Shihab, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku karya Mukhlis Hanafi, mengungkapkan bahwa Pak Quraisy Shihab mengatakan dirinya mempedomani Imam Asy'ari dalam bidang akidah, Imam Syafi'i dalam bidang fikih, dan Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam bidang tasawuf. Hal ini selaras dengan yang juga pernah beliau tuliskan dalam bukunya. Apa yang terhidang di sini adalah apa yang penulis anut dari pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada bidang akidah, mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam bidang hukum, dan ajaran Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam bidang akhlak. Yang dalam bukunya tersebut yang berjudul Islam yang saya anut, dasar-dasar ajaran Islam. Selanjutnya, Ya, sebentar Mas, ya sebelum beranjak ke apa unsur berikutnya. Jadi ada kalanya memang dalam melakukan analisis terhadap unsur yang ada dalam studi naskah itu kita terbantu oleh tulisan sang mufassir tersebut di luar karya tafsirnya. Ya, kalau masih ada yang mencoba menerka-nerka apa afiliasi mazhab Pak Quraisy dalam bidang akidah, ya, dalam bidang fikih atau dalam bidang tasawuf, maka jawabannya kalau kita cari di Al-Misbah, ya kita harus setidaknya melakukan serangkaian proses analisa dulu, ya. Nah, namun dengan terbitnya buku Islam yang saya anut, ya, maka jawaban itu terjawab dengan sangat mudah, gitu. Kita sudah terbantu sebagai pelajar tafsir, gitu ya. Kita sangat terbantu dengan buku yang diterbitkan di luar karya tafsir yang sedang kita analisa, begitu ya. Demikian juga ketika misalnya kita mau melakukan analisa terhadap kecenderungan mazhab atau pandangan siapa Al-Azhar, ya, Buya Hamka terhadap tasawuf. Kalau kita cari di Al-Azhar sendiri, tentu kita akan sedikit banyak mengalami kesulitan, gitu ya. Karena dalam Al-Azhar, Buya Hamka kecenderungannya tidak tegas untuk mengungkapkan pandangan beliau tentang tasawuf, sampai kemudian terbitlah buku terpisah dari tafsir, ya, namanya Tasawuf Modern, gitu ya. Nah, dari situ setidaknya kita bisa mencari jawaban apa intisabul madhabi aqidatan wa fiqhan wa tasawufan. Baik, oke, bisa dilanjutkan. baik, terima kasih Pak untuk beberapa catatannya dan masukannya. Selanjutnya, referensi tafsir daripada kitab Al-Misbah. Dalam menyusun kitab tafsir Al-Misbah ini, Pak Quraisy Shihab mengemukakan sejumlah kitab tafsir yang beliau jadikan sebagai rujukan atau sumber pengambilan. Kitab-kitab rujukan itu secara umum ia sebutkan dalam Sekapur Siri atau pengantar kitab tafsirnya yang terdapat pada volume 1, Kitab Tafsir Al-Misbah. Selanjutnya, kitab-kitab rujukan itu juga kita dapat jumpai bertebaran di berbagai tempat ketika ia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh yang seperti telah kami paparkan di dalam makalah. Nah, di sini ada Sekapur Siri. Nah, pada bait akhir, yakni akhirnya penulis merasa sangat perlu menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang dihidangkan di sini bukan sepenuhnya ijtihad penulis, hasil karya ulama-ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka sungguh banyak penulis nukil, khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Ibnu Umar Al-Bikani,
yang karya tafsirnya ketika masih berbentuk manuskrip menjadi bahan disertasi penulis di Universitas Al-Azhar Kairo. Demikian juga karya tafsir pemimpin tertinggi Al-Azhar, yakni Sayyid Muhammad Tantawi, juga Syekh Mutawalli Asy'arawi, dan lain-lain sebagainya. Sumber-sumber pengambilan dimaksud yang seperti yang telah kami paparkan ini, yakni di Skapur Siri bisa teman-teman lihat di volume pertama di dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Selanjutnya, metode penafsiran Al-Misbah. Ya, sebelum metode, kira-kira pemakalah ada yang kurang nggak dari pembahasan ini? Ini sudah sangat jelas nih, ya, masadirut tasnif. Terlebih kemudian ditampakkan ya secara langsung syahidnya, ya, screenshotnya. Nah, kira-kira apa yang belum termaktub di sini? Adalah soal sumber penafsiran, ya. Kalau sumber penulisan sudah. Sumber penafsiran bagaimana? Sejauh yang kami cari, nah di sinilah baru kami dapatkan. Gimana? Sejauh yang kami teliti saat buat makalah ini, cuman sampai sinilah yang bisa kami dapatkan terkait sumber penulisan. Oh ya, sumber penulisan sudah cukup memadai ini. Yang saya maksudkan yang belum tercantum di sini adalah sumber penafsiran. Ya. Kurang belum dapat Ustaz. Iya, sumber penafsiran itu coba ya dikumpulkan data-data yang terkait dengan studi naskah Al-Misbah itu banyak sekali ya. Baik yang buku yang berbahasa Indonesia, ya punya Pak Husnul itu juga ada, punya Pak siapa yang Direktur Pasca Win Surakarta itu, astagfirullah saya lupa namanya. Itu juga punya ya, Khazanah Tafsir Nusantara itu, ya, Mafri Amir yang di UIN Syarif juga ada, banyak sekali. Belum lagi tentang jurnal ya, yang menulis Al-Misbah itu banyak sekali. Nah dari situ ya, coba dikumpulkan data-datanya, ya, analisis terhadap sumber penafsiran di sana bilangnya apa. Ya, jangan terus diterima mentah-mentah ya, jangan ya. Tugas teman-teman adalah melakukan validasi. Apakah benar hasil kesimpulan tersebut, begitu ya, divalidasi. Kalau ada satu tulisan mengatakan, oh tafsir Al-Misbah itu bil maksur misalnya, sumber penafsirannya, apakah benar? Atau bahkan ada yang menyimpulkan Al-Misbah itu birra'yi. Nah, tugas teman-teman melakukan validasi, benar atau tidak kesimpulan Al-Misbah itu birra'yi. Ya, tapi sejauh ini tidak ada satupun kesimpulan yang mengatakan Al-Misbah itu bil isyarah. Ya, berdasarkan ya background mufassirnya kan begitu. Ya antara bil maksur atau birra'yi. Nah, ingat bahwa tidak ada satupun mufassir di dunia ini yang tidak tahu harus bagaimana mengolah sumber itu ya. Orang menafsirkan Al-Qur'an itu sudah pasti dia akan berupaya untuk menggabungkan antara bil maksur atau birra'yi ya, secara proporsional sekemampuan sang mufasir itu sendiri ya. Tetapi kita berada di entitas di luar mufasir. Oleh karena itu kita bisa secara terbuka melakukan penilaian dominan yang mana ya. Makanya saya tidak bicara lawazimut tafsir, apa yang semestinya dilakukan oleh seorang mufasir secara ideal. Ya semua pasti akan berpikiran untuk menggabungkan, syukur-syukur bisa 3 sumber sekaligus bil isyarah. Tapi masalahnya bil isyarah ini kan syatahat sufiyah ya. Tidak semua mufasir itu untusibu ila tariqatin muayyan fi tasawuf gitu, muayyana fi tasawuf ya, belum tentu. Itu pun ya hunaka marhalat ya, marahil
Ya, jadi untuk bisa sampai mendapatkan syatahat, ya, ma'an wa mawajid yajiduha at-tali 'inda ta'amul ma'al Qur'anil Karim itu kan ya tidak semuanya, karena itu murni wahbah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya tidak semuanya bisa bisa secara ideal menggabungkan ketiga sumber penafsiran itu. Maka antara dua, antara bil ma'thur atau bil ra'yi. Ya, setiap mufassir sudah tahu pastinya, karena itu disebut lawazimut tafsir. Apa yang semestinya dilakukan oleh seorang mufassir yang menggabungkan kedua sumber, syukur bisa tiga, kan begitu. Nah, tugas kita di luar mufassir itu sebagai pembaca tafsir dan bahkan pengkaji dan pengkritik tafsir, maka ya kita harus suka tidak suka secara objektif melakukan penilaian mana yang dominan. Kalau kalau seorang mufassir banyak bicara tentang munasabah, apalagi munasabahnya ngambil dari referensi yang sudah ada, ngambil dari Nazmud Durar fi Tanasubil Ay Waswar misalnya, karya Al-Biqai, apalagi disertasinya Pak Kures ini kan tentang Nazmud Durar, ya, dirasah wa tahqiq. Wah, apalagi gitu ya. Atau bahkan munasabah itu ngambil dari Adwaul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran, karya Syekh Amin Asy-Shinqiti misalnya. Waduh ya, malah repot lagi itu. Ya, ngutip dari yang sebelumnya begitu ya. Artinya derajat bil maksurnya itu double, yang lebih besar. Nah, tugas kita adalah melakukan analisis mana yang lebih dominan, ya. Banyak bicara munasabah, kemudian juga banyak mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian aqwalus salaf, ya, fit tafsir, ya, itu banyak mengutip dari sana, dan lalu hanya sedikit, ya, uraian dari sang mufassir sendiri, walah, ya. Nah, itu kita bisa katakan bil ma'thur. Atau sebaliknya, tidak banyak mengutip dari sana sini dan kemudian banyak bicara atau memberikan narasi dalam penafsirannya, ya sudah, berarti dia birra'yi. Begitu ya. Nah, yang menarik adalah karena judul tafsir Al-Misbah itu pesan, kesan, ya, pesan, kesan. Nah, pesan itu adalah tugas seorang mufassir untuk bayan wa syarah wa idah ma'anil Quran ala qadri taqatih, kan gitu. Jadi yang pesan, kesan. Nah, kesan ini yang menarik. Nah, sejauh mana Pak Kures mengeksplorasi kesan, ya? Karena kesan ini bisa kita katakan arti atau makna dari ma'an wa mawajid, ya, tadi isyarah, kesan yang muncul saat seseorang mufassir itu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Saya belum mendapatkan, ya, seorang peneliti yang mencoba melakukan analisis mana saja aspek, ya, aspek isyari, ya, kesan tadi dari Pak Kures yang orisinil begitu, ya, lain dari biasanya, berbeda dengan penafsiran terdahulu dan seterusnya. Ya, ini juga membuka peluang teman-teman, barangkali ada yang tertarik, ya. Oke, lanjut. Terima Nanti kasih. ditambahkan aja, ya. Baik, Pak. Insyaallah. Terima kasih untuk masukan. Iya. Selanjutnya, metode penafsiran daripada kitab tafsir Al-Misbah. Dalam penyimpulan metode penafsiran yang digunakan oleh Pak Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah, yakni metode terperinci atau yang biasa kita sebut tahlili, dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Contoh, kita bisa mengambil ketika Pak Quraish Shihab menafsirkan daripada Quran Surah Al-Fatihah ayat pertama. Dapat dilihat dari gambar yang sudah kami paparkan. Nah, screenshot yang telah kami paparkan. Beliau menjelaskan kata per kata seperti bacaan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Beliau uraikan terlebih dahulu ulasan makna dari
ba, setelah itu baru ismi, dan begitu seterusnya. Metode yang beliau menafsirkan di dalam kitab tafsir Al-Misbah ini. Sehingga layak disebut sebagai kitab tafsir yang dengan memakai metode tahlili atau metode terperinci. Itu untuk metode penafsiran daripada kitab tafsir Al-Misbah. Selanjutnya, sistematika penafsiran kitab tafsir Al-Misbah. Baik, jadi kesimpulannya apa? Al-Misbah itu Kitab tafsir yang memakai metode tahlili. metode tahlili. Ya, baik ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yakni sistematika penafsiran kitab tafsir Al-Misbah. Pak Quraish Shihab sebelum menafsirkan setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, beliau menyebutkan jumlah ayat dari setiap surah, lalu arti dari nama surah tersebut. Sebagai contoh yang telah kami screenshot atau kami paparkan. Nah, beliau memaparkan surah Al-Fatihah, lalu terdiri dari 7 ayat, dan apa arti daripada Al-Fatihah tersebut. Nah, dilanjutkan ke bagian pendahuluan. Beliau memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar memasuki surah yang akan ditafsirkan beliau. Cara ini beliau lakukan ketika hendak mengawali penafsiran pada tiap-tiap surah. Kegunaan dari penjelasan yang diberikan oleh Pak Quraish Shihab ini pada pengantar setiap surah memberikan kemudahan bagi para pembacanya untuk memahami tema pokok surah dan poin-poin penting yang terkandung dalam surah tersebut, sebelum pembaca meneliti lebih lanjut dengan membaca isi tafsirnya. Nah, sebagai yang telah kami paparkan tersebut, beliau menguraikan pengantar pada Quran Surah Al-Fatihah. Nah, tahap berikutnya yang dilakukan oleh Pak Quraish Shihab adalah membagi atau mengelompokkan ayat-ayat dalam suatu surah ke dalam kelompok kecil terdiri atas beberapa ayat. Dalam kelompok ayat tersebut, selanjutnya dicantumkan ayat beserta terjemahan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan tulisan cetak miring. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan di bawah, tolong bagian makalah. Nah, beliau mencetak miring pada bagian terjemahan ayat tersebut. Sedangkan tafsirnya ditulis dengan huruf normal. Selanjutnya, memberikan penjelasan tentang arti kosakata pokok atau kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat tersebut. Nah, sebagaimana yang telah kami paparkan, arti dari bacaan basmalah yang paling bawah dalam screenshot ini. Nah, pada akhirnya penjelasan di setiap surah, Pak Quraish Shihab selalu memberikan kesimpulan atau semacam kandungan pokok dari surah tersebut. Akhirnya Pak Quraish Shihab mencantumkan kata wallahu a'lam sebagai penutup uraian di setiap surah. Kata itu menyiratkan makna bahwa hanya Allah lah yang paling mengetahui secara pasti maksud dan kandungan dari firman-firman-Nya. Sedangkan manusia hanya berusaha memahami dan menafsirkannya sendiri. Bisa saja melakukan kesalahan, yakni memahami ayat-ayat Al-Quran tidak seperti yang dikehendaki oleh yang memfirmankannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang sudah kami paparkan di dalam screenshotan. Bisa teman-teman lihat di akhirannya ada tulisan wallahu a'lam. Nah, itu. Masuk ke dalam corak penafsiran kitab tafsir Al-Misbah. Setelah menganalisa dan membaca kitab tafsir Al-Misbah serta memperhatikan beberapa pendapat lainnya yang mendukung, maka tafsir Al-Misbah ini bisa digolongkan sebagai tafsir yang bercorak al-adabi al-ijtimai, yakni tafsir yang berorientasi pada sosial kemasyarakatan. Sebagai contoh, ketika mengartikan hauna di surah Al-Furqan ayat 63. Hauna di sini adalah masdar yang mengandung makna kesempurnaan. Dengan demikian, artinya yakni penuh kelemah lembutan. Sifat-sifat hamba Allah yang dilukiskan dalam surat ini yang artinya berjalan di atas muka bumi ini dengan lemah lembut. Dipahami oleh banyak ulama dengan cara jalan mereka yang tidak angkuh atau kasar. Nah, Pak Quraish Shihab memberikan contoh dalam kitab tafsirnya. Pada masa kini, berkenaan kesibukan dan kesemrawutan lalu lintas, kita dapat memasukkan dalam pengertian kata kaunan, yakni disiplin lalu lintas dan penghormatan terhadap rambu-rambunya. Maka dari sini jelas, usaha Pak Quraish Shihab untuk memperbaiki tatanan kehidupan kesosialan sungguh kuat, sehingga masalah disiplin lalu lintas pun disinggung beliau. Jadi wajar dan sangat pantas
sekalipun kalau tafsir ini digolongkan dalam corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai. Selanjutnya, kelebihan dan catatan kecil kitab tafsir Al-Misbah. Kelebihannya yakni pertama, tafsir ini sangat kontekstual dengan kondisi keindonesiaan. Dalamnya banyak merespon beberapa hal yang aktual di dunia Islam maupun internasional. Kedua, Pak Quraish Shihab meramu tafsir ini dengan sangat baik dari berbagai tafsir pendahulunya dan meraciknya dalam bahasa yang sangat mudah dipahami dan dicerna sekalipun oleh orang-orang awam. Serta sistematika pembahasannya yang bagus diikuti oleh para penikmat. Ketiga, Pak Quraish Shihab orang yang jujur dalam menukil pendapat orang lain, bahkan dari golongan orientalis sekalipun. Yang hal ini beliau lakukan sebagai bentuk amanah ilmiah, sekaligus beliau sebagai seorang akademisi. Keempat, dalam menafsirkan ayat-ayat, Pak Quraish Shihab tidak menghilangkan korelasi antar ayat atau antar surat. Nah, adapun catatan kecil, sebelumnya Naif rasanya kami sebagai pemakalah mengoreksi kitab salah seorang dari orang-orang terpilih yang bisa mengarang suatu kitab tafsir. Tetapi kami mencoba memberi sedikit catatan kecil mengenai kitab tafsir ini. Yakni pertama, dalam berbagai riwayat dari berbagai kisah yang ditulis oleh Pak Quraish Shihab dalam kitab tafsir ini terkadang tidak menyebutkan perawinya, sehingga sulit bagi para pembaca, terkhusus para thalabul ilm, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah atau riwayat tersebut. Sebagai contohnya, sebuah riwayat dan kisah Nabi Soleh dalam tafsir surah Al-A'raf ayat 78. Bisa teman-teman merujuk. Kedua, menurut sebagian ulama di Indonesia berpendapat beberapa penafsiran dari Pak Quraish Shihab dianggap keluar batas Islam, sehingga tidak jarang Pak Quraish Shihab digolongkan sebagai dalam pemikiran liberal Indonesia. Nah, sebagai contohnya penafsirannya yang mengenai jilbab dan isu keagamaan lain. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa kami aturkan kepada teman-teman, sekaligus kami memaparkan daripada screenshotan. Dan selanjutnya bagian penutup kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Abel Rozali. Sepertinya Kak Samsul Bahri, apakah jaringannya sudah stabil, Kak? Bismillah, insya Allah sudah Kak. Coba. Kadang keluar masuk, mohon maaf. Oke, kita coba dulu ya Kak. Untuk penutup atau kesimpulan, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Samsul Bahri. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada saudari Rita. Selanjutnya kami lanjutkan di bab 3 yaitu penutup. Yang ada kesimpulan, Quraish Shihab adalah seorang akademisi sekaligus ulama dari Indonesia yang dikenal banyak menerbitkan karya-karyanya. Dan karya yang fenomenal beliau salah satunya adalah kitab Tafsir Al-Misbah yang kita bahas sekarang. Salah satu latar belakang mengenai dikarangnya kitab Tafsir Al-Misbah ini oleh Quraish Shihab yakni karena adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan tekadnya sehingga berusaha menuliskan Tafsir Al-Misbah ini. Kitab Tafsir Al-Misbah ini ditulis sebanyak 15 volum hingga 30 juz dan berbahasa Indonesia. Metode penafsiran yang dipakai dalam kitab tafsir ini adalah metode tahlili atau terperinci, dan corak penafsiran yang digunakan dalam kitab tafsir ini adalah corak Al-Adabi Al-Ijtimai, kemasyarakatan. Salah satu kelebihan tafsir Al-Misbah ini yakni Quraish Shihab sangat terbuka dalam mengutip pendapat yang diperlukannya tatkala menafsirkan ayat tertentu, kemudian menyebutkan jika ada perbedaan pandangan. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang berharga karena beliau sebagai akademisi yang tidak condong kepada mazhab tertentu yang dimaksud agar pembaca dapat memilih pendapat yang disajikan oleh penulis. Dan salah satu catatan kecil mengenai kitab tafsir ini yakni dalam berbagai riwayat dan berbagai kisah yang dituliskan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya terkadang tidak menyebutkan perawinya, sehingga sulit bagi pembaca, terkhusus penuntut ilmu, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah atau riwayat tersebut. Bagian B, saran penulis, semoga tulisan ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca, terkhusus bagi penulis sendiri tentunya,
dari yang telah kami paparkan dari makalah ini, kami masih jauh dari kata sempurna. Maka penulis juga berharap masukan atau saran dari Bapak dosen yang hadir pada pertemuan kali ini, dan juga untuk rekan-rekan semua, kalau ada masukan dan kritik atau saran, mohon disampaikan. Semoga demikian pemaparan dari kami dari kelompok 6. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah yang kita dapatkan. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada Baik, Bapak. ya baik. Terima kasih untuk pemakalah. Ya, ala kulli hal ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan tadi terkait dengan corak gitu ya. Dan sudah sering Pak Ziyad utarakan bahwa idealnya kesimpulan untuk setiap unsur dalam studi naskah itu hanya ada satu, ya, hanya ada satu, ya. Upayakan teman-teman untuk menghindari kesimpulan itu lebih dari satu. Misalnya, ya, bicara tentang sumber penafsiran. Sumber penafsiran tafsir Al-Misbah ini berupaya menggabungkan antara sumber penafsiran bil ma'thur dan bil ra'yi, ya. Itu artinya kita nggak ada kerjanya gitu. Karena seperti tadi Pak Ziyad jelaskan, semua mufassir itu pasti berupaya untuk menggabungkan kedua sumber penafsiran itu. Syukur-syukur bisa tiga. Tapi ya, kalau kita katakan demikian berarti kita nggak kerja dong, ya. Kita nggak melakukan analisis sama sekali. Karena kenapa kok harus satu? Iya, ya, karena jumlah ayat Al-Quran itu berbilang, ya, berbilang, sehingga dari 6.236 itu pasti kita akan dapatkan kalau penelitian kita, analisis kita benar-benar komprehensif. Masalahnya, ya ini yang teman-teman harus tahu. Kenapa kok dalam tulisan studi naskah itu, ya, entah dalam bentuk buku, jurnal, itu selalu munculnya kesimpulan begitu, dua, lebih dari satu, ya, karena tadi ya, analisis itu dilakukan secara parsial, comot ayat. Coba kalau diteliti dari awal Fatihah ila akhir suratin Nas, pasti akan mendapatkan hanya pada satu kesimpulan saja. Nah, termasuk tadi ketika kita bicara corak. Corak itu adalah kecenderungan, ya, pada satu hal tertentu. Makanya kalau kita katakan al-adabi, ya, al-adab, ya, itu satu corak. Al-ijtima'i, ya, itu satu corak lagi. Nah, sehingga seringkali kita mendapatkan penulis atau peneliti yang lain menyimpulkan al-adabi al-istima'i, berarti dua, gitu ya. Padahal kesimpulan itu idealnya hanya satu. Makanya ya kita harus, kalau mau objektif, ya kita harus uji nih, ya. Kalau dikatakan, saya rasa nggak mungkin, kesimpulan dua itu nggak mungkin, karena yang dominan pasti akan hanya satu saja, karena ayat Al-Quran itu berbilang. Kita bisa lacak ya secara kuantitatif, ya, pasti yang muncul akan satu. Nah, kalau melihat latar belakang Pak Kures yang memang katakanlah disertasinya juga tentang munasabah, dan munasabah itu erat kaitannya dengan unsur kebahasaan, maka ya corak itu kita bisa tentukan satu saja dari sini nih, dari satu indikator, ya, meskipun tetap harus dilakukan validasi, ya, mulai dari jilid 1 sampai jilid 15 gitu ya. Melihat latar belakang Pak Kures ini lebih ke adabi, ya, adabi. Kita bisa melihat analisis kebahasaan dalam Al-Misbah itu sangat dominan, dan Pak Kures sangat piawai, ya, sangat hobi, ya, katakanlah melakukan analisis kebahasaan itu, ya, karena itu kunci dalam mengurai munasabah, ya. Jadi tentang istiqaqul kalimah, itu canggih sekali Pak Kures itu. Makanya saya lebih pada mengatakan atau menyimpulkan bahwa Al-Misbah itu coraknya adalah
al-adabi wa laysa ijtimaiyan. Berbeda dengan Al-Azhar, Buya Hamka, dan kalau kita telisik atas-atasannya, Madrasatu Abduh, itu justru sebaliknya, tidak menggemari analisis kebahasaan. Makanya coraknya lebih istimaiyan, ya, istimaiyan. Jadi coraknya adalah al-launu istimai, itu Al-Azhar. Dan rata-rata Madrasatu Abduh ke atas itu, ke bawah, ya. Nah, berbeda dengan Pak Quraisy, ya. Pak Quraisy lebih kepada al-launu al-adabi, ya, al-launul adabi. Nah, kalau ada yang mengatakan istimai, maka harus bisa membuktikan itu. Dari pelacakan sederhana yang saya lakukan, memang belum pernah ada satu penelitian yang memfokuskan untuk meneliti istilahnya secara akademik itu biasanya disebut dengan vernakularisasi, ya. Jadi unsur lokalitas dalam tafsir Al-Misbah sudah ada penelitian mahasiswa UIN Bandung itu, tapi masih secara umum, ya. Salah satunya menjadikan Al-Misbah sebagai objek kajian, tapi tidak secara khusus. Nah, ini juga satu kesempatan lagi buat antum yang tertarik untuk meneliti tentang unsur lokalitas dalam tafsir Al-Misbah. Nah, itu secara tidak langsung, cara kerjanya adalah melacak seberapa jauh atau seberapa dominan unsur istimai itu ada dalam tafsir Al-Misbah. Ya, itu nanti akan ketahuan tuh, ya, kesimpulannya gitu, dominan atau tidak, begitu ya. Layak tidak kemudian relevan atau tidak kemudian kita simpulkan Al-Misbah itu coraknya al-adabi dan al-istimai. Nah, ini kan dua. Nah, kalau Pak Ziyad lebih pada menyimpulkan Al-Misbah itu coraknya al-launul adabi, ya, al-launul adabi. Baik, ini satu hal. Hal lain yang perlu teman-teman ketahui tentang tafsir Al-Misbah adalah ada sebuah disertasi dari mahasiswa kita Indonesia yang kebetulan dosen di UIN Suskariau, ya, Afrizal Nur, itu menulis disertasi di Universitas Kebangsaan Malaysia, ya, yang kemudian dijadikan buku, ya, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar tahun 2017, ya, tahun 2018, maaf. Sedangkan buku Pak Quraisy, ya, Islam yang saya anut itu pertama kali terbit tahun 2017. Nah, artinya disertasi sebelum dibukukan, ya, tahun 2018, ya, itu tentunya melalui sebuah proses penulisan yang panjang kan, gitu. Nah, kenapa Pak Quraisy menulis Islam yang saya anut itu sekaligus menjawab tuduhan itu. Kenapa? Karena judul bukunya yang tadi berawal dari disertasi itu, judul bukunya adalah Al-Misbah dalam Sorotan, ya. Al-Misbah dalam Sorotan. Saya jujur belum pernah mendapatkan naskah asli dari disertasi itu, tapi saya membaca dari Al-Misbah dalam Sorotan yang sudah dalam bentuk format buku, ya, dari yang awalnya disertasi. Nah, Afrizal Nur menyoroti soal, salah satunya tadi sudah disinggung oleh pemakalah, ya, soal bagaimana pendapat Pak Quraisy tentang jilbab dan seterusnya. Ya, padahal sudah Pak Quraisy jelaskan dalam buku secara khusus, ya, jilbab pakaian wanita muslimah, ya. Jadi ini bicara tentang teman-teman, ya, bicara tentang kebiasaan para mufassir itu yang kerap kali tidak puas dengan menjelaskan 1-2 ayat tentang tema tertentu dalam sebuah naskah tafsir, karya tafsir, ya. Nah, ketidakpuasan itu mereka tuangkan dalam buku yang berbeda. Nah, ini harus juga diketahui oleh para pengkaji tafsir. Jangan hanya kemudian mencukupkan kajian kita
pandangan seorang mufassir tentang satu tema tertentu, kita hanya merujuk tafsirnya saja, jangan ya. Cari tahu apakah sang mufassir ini punya karya khusus ya sebagai apa? Sebagai luapan ya atau tempat meluapkan ketidakpuasannya ya ketika membahas satu tema tersebut dalam karya tafsirnya dan kemudian mereka bahas dalam karya yang berbeda. Nah, apakah kemudian disertasi atau buku Afrizal Nur sampai ke sana? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar sekaligus tidak lama sesudah disertasi itu dirilis, kemudian saat itu kalau tidak salah masih wakil atau sudah direktur ya Pak Mukhlis Hanafi membuat satu rilisan semacam bantahan ya terhadap disertasi tersebut yang jumlah halamannya hanya beberapa saja. Nah, itu satu hal yang kalau bahasa media sosial itu membagongkan gitu disertasi tetapi bisa dimentahkan hanya rilisan beberapa lembar saja. Itu kalau secara akademik, waduh ya itu perlu dipertanyakan ulang itu, kalau perlu diuji ulang gitu ya. Jadi hal krusial lainnya yang diangkat dalam Al-Misbah dalam sorotan itu adalah terkait dengan kutipan, karena Pak Quraisy juga banyak mengutip dari Sayyid Muhammad Husain At-Tabatabai ya, tentu Asy-Syi'i gitu ya. Nah, kemudian dari kutipan itu dijadikan argumentasi untuk menyatakan bahwa ya Pak Quraisy itu ya berafiliasi ke Syiah. Nah, tentu ini juga sudah dibantah secara akademik oleh Pak Mukhlis Hanafi dan kemudian diutarakan secara resmi dalam Islam yang saya anut tadi ya oleh Pak Quraisy sendiri. Ya, nah ini juga perlu teman-teman update gitu ya, jangan sampai kita ngaji Al-Misbah tapi nggak tahu apa saja concern atau isu yang terjadi terkait dengan naskah tafsir yang sedang kita pelajari ya. Ada yang sudah pernah dapat rilisan Pak Mukhlis Hanafi ya. Kalau belum dapat nanti bisa Pak Ziyad kirim. Baik, demikian nanti tolong bisa ditambahkan ya teman-teman pemakalah tadi terkait dengan sedikit catatan Pak Ziyad untuk makalah yang sudah ditulis oleh teman-teman ya. Tinggal ditambahkan tadi masadirut tafsir ya, itu belum ada, dan kemudian dicorak itu juga harus ada syahidnya ya. Kita mengatakan meskipun tidak secara komprehensif namun setidaknya tetap harus ada syahidnya. Kita mengatakan adab ijtimai itu juga harus ada argumentasinya begitu, atau bahkan satu saja, mau ijtimai saja atau adabi saja, itu juga harus ada argumentasinya. Demikian, mungkin silahkan kalau ada teman-teman yang menambahkan silahkan ya, atau bertanya juga silahkan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Iya, saya mohon maaf teman-teman ya. Jadi cara yang Pak Ziyad pakai itu langsung menyela ya, karena khawatir lupa. Biasanya kalau menunggu sampai akhir itu suka banyak yang kelewatan. Nah, belajar dari yang sudah-sudah. Makanya Pak Ziyad mohon izin dan mohon maaf ya. Jadi begitu ada kesalahan langsung Pak Ziyad ingatkan di situ ya. Khawatir terlewat, dan kalau sudah terlewat ya teman-teman nggak dapat banyak nanti ya. Oke. Ya silakan kalau ada yang bertanya silakan.
Jadi Pak Quraisy itu punya 3 tafsir ya, boleh dikatakan begitu. Yang pertama terjemah tafsiriyah, yang kedua al-lubab ya lil mutawassitin, dan yang terakhir adalah al-misbah itu lil mutafaqqihin ya. Kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ada yang tahu? Tafsir yang untuk mubtadi'in adalah al-wajiz, tafsir yang untuk mutawassitin adalah al-wasit, tafsir yang untuk mutafaqqihin adalah al-munir, gitu ya. Jadi ini perlu kita teladani juga gitu ya. Perlu kiranya kita menulis sebuah karya itu ya disesuaikan dengan level pembaca karya kita. Ya, syukur-syukur ya ada di antara teman-teman yang berminat ya untuk menulis tafsir. Nah, itu bisa di tafauli gitu ya, bisa diteladani itu ya. Baik, karena di zaman media sosial itu, waduh ya, repot sekali gitu ya untuk bisa kemudian melakukan klasifikasi mana materi yang untuk awam, mana materi yang untuk pelajar, mana materi untuk yang sudah expert gitu ya, advance ke atas gitu ya. Karena ya sulit untuk kemudian menghalau ya sampainya informasi itu kepada khalayak gitu ya. Di zaman media sosial itu wajar kalau kemudian dikatakan zaman fitnah gitu ya. Zaman fitnah. Baik. Kalau di S1 itu kadang saya suka aware gitu ya ketika menyampaikan satu materi gitu. Yang kebetulan misalnya saya pandang sensitif gitu, kaitannya dengan kapasitas pendengar, dan kemudian ada yang rekam, ada yang menyalakan HP, wah itu bisa viral nanti ya. Bisa viral. Kalau tujuannya untuk mengingat-ingat biar nggak lupa, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah diposting di medsosnya ya sudah ya wassalam itu. Udah POV ya, POV ya. Jadi obrolan viral akhirnya ya, berbahaya itu. Makanya suka mikir-mikir gitu ya. Ketika menyampaikan sesuatu itu relevan atau tidak dengan kapasitas pendengar dari muhadarah kita begitu ya. Baik. Ya silakan, ada yang mau menambahkan teman-teman? Atau bahkan ada yang bertanya, silahkan ya. Pak Ziyad termasuk hobi ya mengkoleksi tulisan Pak Quraisy dari sejak awal S1 di PTIQ dulu, di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dulu, bahkan sebelum di PTIQ waktu di Lipia dulu Pak Ziyad sudah ikut pengajian Pak Quraisy di Istiqlal ya, di Istiqlal. Dan meskipun mahasiswa ya dengan kantong yang terbatas saat itu, Pak Ziyad juga hobi mengkoleksi ya buku-buku Pak Quraisy dulu yang pertama membumikan Al-Quran. Meskipun buku-buku Pak Quraisy itu cetakan mana? Cetakan Lentera Hati itu nggak ada yang murah. Untuk kantong mahasiswa itu nggak ada yang murah. Cetakannya bagus semuanya dan mahal semuanya. Waduh, saya bilang ya, ini kalau nggak benar-benar punya passion itu, waduh ya, sayang juga untuk beli buku, mending untuk makan ya. Kalau untuk mahasiswa. Tapi alhamdulillah Mas Ziyad hobi juga, meskipun mungkin belum semuanya ya mengkoleksi buku Pak Quraisy. Cuma satu hal ya, Pak Quraisy memang gaya bahasanya memang tidak setiap orang bisa mencerna secara cepat begitu ya, termasuk gaya tulisannya. Nah, untuk hal ini ya bolehlah Pak Ziyad berkomentar, karena dulu Pak Ziyad juga seorang redaktur ya dari sebuah media nasional ya, pernah jadi reporter ya sebelum jadi redaktur ya, jadi kerjaannya juga nulis gitu.
Jadi sedikit banyak belajar gaya bahasa, tulisan dan seterusnya. Jadi mencermati tulisan Pak Kures itu memang Pak Zia sendiri jujur ya, membaca 1-2 paragraf itu perlu 2 atau 3 kali untuk kemudian bisa paham gitu ya. Karena gaya bahasa beliau yang sangat akademik dan syarat dengan unsur kehati-hatian. Maka jujur Pak Zia tidak sependapat kalau ada orang mengatakan Pak Kures itu menyatakan jilbab itu tidak wajib. Ya, jilbab itu tidak wajib. Sependek pembacaan Pak Ziyad belum pernah menemukan kata-kata itu dalam Al-Misbah maupun dalam jilbab pakaian wanita muslimah gitu ya. Cobalah teman-teman nanti baca gitu. Adakah kalimat tersebut? Tolong nanti tunjukkan ke Pak Ziyad, dan ini juga sudah dikonfrontir oleh Pak Kures berulang kali ya, baik dalam momentum muhadarah ya maupun dalam momentum kuliah umum dan seterusnya. Dan juga sudah dirilis secara resmi oleh PSQ melalui Pak Mukhlis Hanafi ya, menjawab tuduhan Al-Misbah dalam sorotan yang ditulis oleh Afrizal Nur tadi ya. Silakan nanti dibaca-baca kembali. Baik. Ya, ada yang mau menambahkan? Bahkan yang lucu ya, ini pengalaman Pak Ziyad gitu ya. Diminta untuk memberi materi tafsir, kebetulan metode yang digunakan itu metode tahlili ya. Ada sebuah jamaah kajian tafsir di Jakarta Selatan, nggak usah saya sebutkan tempatnya ya. Kajian tafsir Jakarta Selatan di masjid besar ya, masjid yang banyak jamaahnya, melakukan kajian tafsir, dan lalu saya mengajak jamaahnya untuk karena mereka umumnya awam ya. Nah, terus kemudian ngaji tafsir ini kan berat, saya bilang. Makanya saya coba ajak mereka untuk bicara yang umum-umum dulu. Saya ajak mereka untuk membandingkan beberapa terjemah bahasa Indonesia karena mereka awam ya. Kita bicara yang dekik-dekik, yang detail-detail tentang tafsir ya, materinya kan nggak ngerti gitu ya. Jadi saya ajak pertama mereka untuk membandingkan berbagai macam versi terjemah bahasa Indonesia itu. Nah, salah satunya adalah terjemah tafsiriahnya Pak Kures. Karena dari pengalaman mengajar tafsir ke masyarakat luas, memang terjemah tafsiriah yang relatif relevan ya. Kita tidak banyak mengulik aspek tafsir, tapi tafsir sudah ada dalam terjemah itu, makanya disebut sebagai terjemah tafsirnya adalah terjemahnya Pak Kures. Gitu ya. Di antara sekian terjemah, bahkan Kemenak pun belum memadai versi Kemenak. Makanya saya ajak membandingkan, ini loh terjemah dalam bahasa Indonesia itu ya, dengan beragam versinya begitu. Saya diprotes oleh jamaah. Kenapa harus Pak Kures? Karena beliau itu Syiah. Beliau tidak mewajibkan berjilbab. Banyak suara. Allahu Akbar. Loh. Aduh, gawat ini. Aduh, wah. Ini benar-benar zalim benar ya. Tahu apa mereka tentang Pak Kures gitu. Baca tafsirnya saja belum pernah ya. Jangan-jangan buku jilbab pakaian wanita muslimah juga nggak punya. Waduh, wah gawat ini gitu. Kemudian ya saya jelaskan ya. Nah, artinya apa? Jadi di zaman media sosial ini begitu ada satu fitnah itu ya, masyarakat kita itu kan sangat minim literasi gitu ya. Malas untuk melakukan tabayun, validasi dan seterusnya ya. Atau memang nggak punya kapasitas untuk itu ya, beda tipis. Jadi ya benar-benar yang yang pertama kali melempar isu atau fitnah itu, waduh, bisa kebayang itu dosa man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah. Ya, sampai sebegitu dahsyat dampaknya itu, dan nggak mari-mari.
Padahal sudah tobat dan minta maaf itu. Ya, nggak usah saya sebut namanya lah. Yang pertama kali menggulirkan fitnah itu, gitu ya. Ya, sudah tobat, sudah dipenjara juga. Ya, tapi fitnahnya masih terus saja. Ya, naudzubillah min dzalik, ya, itu luar biasa dampaknya. Nah, baik, itu cerita pengalaman Pak Ziyad gitu. Dan jadi selama ini memang ketika Pak Ziyad ngajar tafsir maudhu'i dan sekaligus Pak Ziyad kasih arahan itu majelis itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih menggunakan metode ini dalam kajian tafsir ini, ya, ini namanya metode tahlili, ya. Ini masih tetap akan berlanjut, tapi Bapak Ibu sudah di alam lain, saya bilang. Itu maksudnya, ya. Kalau pakai tahlili, ya, padahal itu baru sampai Al-Baqarah di awal-awal, ya, itu habis umur, nggak nyampe An-Nas gitu. Dan kemudian saya sarankan untuk menggunakan metode maudhu'i, tematik yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih relevan ya untuk kalangan awam. Ya, alhamdulillah untuk usulan ini diterima dan kemudian mereka berikutnya di pertemuan berikutnya sudah beralih menggunakan metode tematik, ya, metode tematik untuk kajian tafsir. Baik, demikian teman-teman. Kalau tidak ada yang mau menambahkan dan juga tidak ada yang bertanya, naktafi bihadzal qadar. Ya, kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah kita lanjutkan kembali Rabu yang akan datang. Ya, demikian. Terima kasih untuk pemakalah. Tolong tadi ya masukan Pak Ziyad diakomodir dan tolong bisa dipersiapkan belajar dari masukan-masukan sebelumnya ya di makalah sebelumnya, petugas untuk Rabu yang akan datang ya. Demikian kurang lebihnya, mohon Assalamualaikum, maaf. Pak. Oh iya. Maaf Pak, izin bertanya Pak sedikit. Ya, kemana aja toh Mbak tadi? Iya Pak, izin ya Pak mau bertanya. Jadi kalau misalkan tadi kan di bagian corak itu kan kalau bisa kita nentuinnya satu corak Pak. Iya. Nah itu tapi kalau misalkan sebenarnya ada 2 corak dan terbukti dua-duanya tuh ada gitu Pak. Nah itu gimana kita cara ngambilnya tuh biar satu aja gitu. Kan kadang ada terbukti dua-duanya jadi kita aduh bingung mau ngambil yang ini atau yang ini gitu. Oke. Gitu Pak. Ya baik. Pertanyaan yang bagus Mbak Cindy ya. Terbukti ada itu baru setengah proses. Ya. Atau bahkan di awal proses. Kenapa? Karena idealnya seorang mufassir itu ya harus bicara banyak hal sesuai dengan konteks ayat. Itu baru sampai lawazimut tafsir. Kalau buktinya ada, itu baru sampai lawazimut tafsir, belum menyentuh warna tafsir, ya. Jadi warna tafsir itu hanya ada satu saja yang dominan. Kalau kita benar-benar melakukan penelitian secara komprehensif. Persoalannya penelitian tidak dilakukan secara komprehensif sehingga muncul lebih dari satu, hanya comot-comot saja tadi. Oh, tentang aspek fikih ya, itu ada. Kemudian aspek sosial kemasyarakatan ada. Kemudian aspek kebahasaan ada. Lah itu baru lawazimut tafsir, belum launut tafsir ya, belum dominasi satu qadhiyah atau fan tertentu pada tafsir tersebut gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya Mbak Sinti dan juga teman-teman. Itu baru lawazimut tafsir. Seperti sering Pak Ziyad jelaskan, seorang mufassir itu bedanya ya dengan mufassir dengan ulama pada bidang yang lain. Kalau bidang hadis ya sudah yang terkait hadis saja ya. Riwayatan wa dirayatan itu saja yang pelototin sehari-hari. Kalau mufassir beda ya. Mufassir itu harus tahu banyak hal. Harus iqra ya, harus terus mengupdate ya kapasitasnya ya. Harus belajar tahu banyak hal meskipun tidak mesti harus
sampai mutakhassis di dalamnya. Tapi harus tahu banyak disiplin ilmu. Tapi kalau untuk tafsirnya sendiri harus sampai derajat mutakhassis. Gunanya apa? Nah, Al-Quran bicara banyak fan disiplin ilmu, makanya dia harus tahu gitu. Bagaimana mungkin kalau dia tidak menguasai setidaknya ya hal-hal yang krusial dalam satu fan disiplin ilmu, dia menjelaskan ayat Al-Quran. Terus piye carane gitu ya? Nggak ketemu itu logikanya. Makanya beda ya. Beda tuntutan seorang mufassir dengan tuntutan para ulama di bidang ilmu yang lain itu berbeda ya. Nah, oleh karena itu nanti implikasinya pada sikap. Makanya seorang mufassir itu umumnya bersikap akomodatif karena dia menguasai banyak hal gitu, banyak membaca dan seterusnya. Jauh lebih terbuka dibandingkan ulama disiplin ilmu yang lainnya. Itu mudah-mudahan bisa bantu menjawab. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya harus diteliti lebih dalam lagi. Pasti ada satu yang dominan. Itu ya, pasti hanya ada satu yang dominan. Baik. Gitu Mbak Cindy Iya ya. Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, satu Baik. lagi. Ya. Di jadwal itu kan minggu depan itu udah UTS ya Pak. Nah, jadi itu kita bagaimana Pak UTS-nya Pak? Lanjutlah, kita kan nggak ada UTS ya. Oh, jadi ya. tetap lanjut Kita ada tugas ya. Ya, tugasnya sudah Pak Ziyad kasih tahu kan? Ya, tugas UTS-nya. Ya. Belum. Hah? Di perkuliahan di awal tugasnya? Belum ya? Kayaknya Pak. Sudah kan? Tadi loh, Pak Ziyad singgung juga ya, mencari aspek lokalitas dalam tafsir Nusantara. Ya, satu saja. Mencari aspek lokalitas dalam tafsir Nusantara. Ya, vernakularisasi dalam tafsir Nusantara. Ya, atau dengan bahasa lain mencari warna ijtimai dalam tafsir Nusantara. Itu ya. Kalau mau banyak di Al-Azhar banyak sekali tuh. Ya. Oke. Atau di Al-Ibris, ya itu banyak. Ya. Baik. Di Al-Misbah juga banyak. Ya, silahkan dicari. Itu tugas UTS. Satu saja, tulis ayatnya, tulis atau kutip tafsirnya, kasih footnote, kirim. Ya. Dah, itu UTS-nya. Jelas ya, teman-teman? Oke? Baik, Bapak. Minggu okay. depannya tetap itu lanjut pemakalah ya, Pak? Iya, lanjut pemakalah. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Bapak. Baik, sama-sama demikian, teman-teman sekalian. Ya, kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama. Terima kasih Pak.